apabila saya ditawarkan oleh seseorang ilmu memahami sebuah alif yang belum saya pelajari, yang belum saya tahu, itu ditawarin orang, sini, Jakuran kita yuk, kayak sekarangnya lah. Ayo sini, tunjukkan kamu di sebenarnya ini. Biarkan lah. Udah Ada Pak Ustaz. tujuan. Ntar Pak Ustaz, dibuka lagi Pak Ustaz. Dibuka dulu, buka dulu mic-nya Pak Ustaz. Mari saya tunjukkan satu alif, entah itu huruf ba, artinya apa ya. Nah, lalu saya saat yang sama ditawarin orang dunia dan sisinya. Ini ya, sini ada proyek nih, tambang emas, ada proyek nih yang apanya triliunan rupiah. Jadi ada dua tawaran kita saat yang sama. Maka sahabat itu bilang, saya memilih alif. Bahasanya apabila saya ditawarkan oleh seorang saya yang belum tahu satu alif dalam Al-Quran, belum tahu ya, satu alif dalam Quran, kemudian saat yang sama saya ditawarin oleh orang dunia dan seisinya loh Bu, maka saya pilih alif. Itulah nilai sebuah alif, nilai sebuah makna dalam Al-Quran. Nah, awalnya saya membaca itu, kok bisa ya, bertanya sama Bapak Ibu, saya belum bisa menerima ini. Kok satu alif aja, apakah? Kan gampang. Tapi kenapa nilainya itu lebih tinggi daripada dunia dan seisinya? Bapak Ibu semuanya bertanya saya itu, Allah menjawabnya bukan melalui kata-kata, bukan melalui sebuah peristiwa, tapi melalui perjalanan hidup panjang, Bapak Ibu semuanya. Jadi Allah menjawab, kamu ingin tahu betapa nilai sebuah alif itu lebih besar dari dunia dan sisinya. Ini aku lihatkan kata Allah dalam perjalanan hidup. Saya tahunya belakangan. Kenapa saya lihat dalam perjalanan hidup dalam sebuah takdir? Bapak Ibu semuanya, tahun 92 saya dites di sebuah kantor, di kantor saya untuk lulus ke luar negeri. Saya nomor 2, peringkat saya nomor 2. Andai saja lulus 25 orang. Seandainya saja 3 orang yang lulus ke luar negeri, maka saya pasti ikut. Saya nomor 2. Dan saya ditawarkan ke Amerika. Nah, ternyata dalam perjalanan waktu, saya manajemen berubah pikiran, berubah kebijakan, sehingga saya tidak jadi pergi ke Amerika. Nah, saya pada saat sebelum dibatalkan itu, saya sudah berjanji, andai saja saya disuruh keluar negeri, ke Amerika, maka saya tidak akan pulang ke negeri saya lagi. Saya tetap tinggal di sana, dan berkiprah di sana, dan ada anak cucu di sana, di Amerika sana. Jadi saya sudah niat bahwa saya akan menjadi warga negara Amerika. Namun Allah berkata lain, aku tidak mentakdirkan kau menjadi warga negara Amerika. Maka hilanglah. Awalnya saya kecewa kenapa nggak jadi dikirim ke Amerika, padahal akuntan itu di Amerika itu kiblatnya Bapak Ibu ya. Arthur & Young itu dan banyak perusahaan-perusahaan besar dari akuntan publik itu ada di Amerika. Dan saya pikirkan kalau saya ke sana, saya bekerja di perusahaan Amerika itu, saya bisa mengganti semua biaya kuliah, biaya beasiswa saya. Bisa saya ganti, saya akan ganti 2 kali lipat, 3 kali lipat saya ganti. Tapi Allah tidak izinkan sehingga saya tidak jadi pergi ke Amerika. Waktu itu saya kecewa, tapi kecewa itu saat itu ya. Tapi sekarang saya tahu jawabannya. Allah mengatakan, aku tidak takdirkan kau ke sana. Kemudian yang kedua, saya kehilangan gelar profesor, Bapak Ibu ya. Di saat saya S1 kerja, saya berniat menyambung kuliah lagi. Dan itu sudah mulai, ngambil S2, ngambil master. Dan saya bercita-cita menjadi profesor, nanti udah pensiun, ngajar dari universitas ke universitas. Maklumlah kalau tamatan BUMN itu, pensiunan BUMN itu profesor laku sekali. Misalnya teman-teman saya yang pensiunan, gelar profesor tuh ngajar kemana-mana. Bahkan sampai ke Malaysia ngajar. Saya juga jadi seperti itu cita-cita saya. Saya sudah ngambil S2 di UNAN, master, tapi lagi-lagi Allah tidak izinkan, aku tidak takdirkan kau menjadi profesor. Maka menjelang saya tesis, saya dipindahkan dari Padang ke Manado. Jadi nggak bisa lagi untuk melanjutkan S2 saya di Padang. Sirna sudah gelar profesor ini. Jadi warga negara Amerika nggak jadi, profesor juga nggak jadi.
Yang ketiga, saya juga bercita-cita jadi direktur, paling tidak board of direction, direktur utama atau direktur keuangan minimum di kantor. Teman-teman yang menjadi direktur belakangan adalah paling tidak selevel saya, bahkan ada yang junior saya, staff saya jadi direktur. Tapi lagi-lagi Allah jawab, kamu tidak pantas jadi direktur. Padahal tinggal selangkah Bapak itu. Di jabatan saya terakhir menjadi direktur itu tinggal selangkah. Tapi Allah berkata lain, kau tidak pantas jadi seorang direktur. Maka terjadilah persoalan di kantor saya itu. Ada aja persoalan-persoalan sehingga membuat saya dinonaktifkan, di diasipariskan namanya. Nah, jadi akhirnya dikasih meja kosong, tidak bisa lagi bergerak apa-apa. Jadi hilang punahlah jabatan direktur tadi. Itu hilang. Kemudian ketiga, bagi keempat, saya ingin pensiun keliling ASEAN. Dulu keliling ASEAN itu Malaysia, Brunei, Singapura nggak pakai visa, Pak, cukup pakai paspor ya. Saya udah keliling Pak. Jadi kalau udah coba deh. Pagi saya cuti 3 hari ya, cuti 3 hari ya. Itu pagi itu nggak ada niat kemana-mana. Tahu-tahu udah ke Kuala Lumpur aja. Berangkat langsung Pak, Lumpur. Sampai di Kuala Lumpur agak 1 hari, udah berangkat ke Thailand. Berangkat aja ke Thailand Pak. Jadi nggak pernah terpikir. Jadi kalau ASEAN itu udah keliling-keliling aja Pak. Modalnya apa? Ya kartu kredit, Pak. Kartu kredit banyak dulu. Pak. Tetapi sekali lagi Allah tidak izinkan saya untuk keliling ASEAN. Kau nggak pantas keliling ASEAN. Akhirnya habis semuanya itu. Jadi nggak sempat lagi keliling ASEAN. Dan terakhir harta dunia, Bapak. Harta dunia yang Allah bilang tadi kan satu alif itu lebih besar nilainya daripada dunia di sisi. Harta dunia saya, insya Allah Bapak Ibu selama saya bekerja 7 tahun habis musnah semuanya. Musnah di mana ditipu orang, mobil tabrakan, ke ladang, gagal panen, dan sebagainya. Punah habis semuanya. Jadi akhirnya tidak ada yang tersisa sama sekali. Jadi belakangan saya merenung, apa ini artinya? Lalu Allah menjawab, bukankah dulu saya berkatakan bahwa nilai sebuah alif itu melebihi dari dunia dan sisinya. Aku jauhkan itu semua dari engkau, tapi aku berikan kamu pemahaman gramatikal Al-Quran. Aku beritahu kamu tentang huruf Sia. Yang mana huruf Sia ini belajar di pondok itu nggak cukup 2 tahun. Kaidah 1 sebagai kaidah 9 itu paling tidak 2 tahun belajar di pondok. Sementara kamu memahami hanya cuma 1 bulan. Aku berikan pemahaman tentang 4 poin dalam Al-Quran. Aku berikan pemahaman Apa? kamu apa beda ayat lamu dan tak lamu. Itulah nilai satu alif. Satu alif itu lebih tinggi nilainya daripada dunia dan sisi. Jadi Kami bagi satu. saya itu bukan merupakan sebuah ilmu aja, Kami tapi merupakan sebuah perjalanan hidup panjang. Mulai dari 2011 sampai sekarang 16 tahun lebih, Allah memperkenalkan bahwa ini loh satu alif itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Kesimpulan saya, Bapak Ibu benar sahabat Nabi itu pernah berkata seperti itu. Karena Allah tunjukkan ke saya. Allah ambil semuanya, tapi Allah ganti dengan pemahaman alif. Bapak Ibu semuanya berbahagialah Bapak Ibu karena mungkin Ibu tahu mungkin ayat yang Ibu bahas At-Taubah tapi kita nggak tahu di kata mana saat Ibu menggunakan kata itu yang Allah ridha dan itulah nanti kunci surga kita. Iqra al-Quran fainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Bacalah Quran itu. Pelajarilah Quran itu, dia akan menolongmu nanti di yaumil hisab, di dalam kubur nanti. Jadi Bapak Ibu semuanya, mari selalu kita ya, ternyata nilai sebuah alif itu dalam perjalanan kita masing-masing mungkin bapak-bapak ibu-ibu beda. Tapi bagi saya ternyata dunia saya semuanya berhabis semuanya. Gelar profesor saya Allah ambil, keluar warga negara Amerika saya udah niat jadi warga negara Amerika Allah nggak setujui, jadi direktur juga nggak boleh, keliling ASEAN juga nggak boleh. Bagaimana mau keliling ASEAN sekarang aja pagi buka Zoom, sore sampai sore sampai malam besok buka lagi, nggak ada kesempatan lagi kemana-mana. Kemudian harta dunia Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya, mari kita selalu bersama Quran ya. Kita berdoa semoga sahabat-sahabat kita yang dalam dulu kita banyak sekali ya, mulai dari Pak Hadiono Jambi dulu, Pak Profesor Hanif, Bu Hana Yunus dan semacamnya itu, Bu Nelwati, itu semuanya Allah ampuni.
dosanya. Karena mereka adalah pelajar Al-Quran. Bapak Ibu semuanya, mungkin itu yang saya sampaikan bagaimana Al-Quran itu nilainya. Mungkin bagi Bapak Ibu punya nilai lain. Mungkin Bapak Ibu belajar dimarah-marahin anak, dimarah-marahin suami, atau gimana, saya nggak tahu. Macam-macam. Allah sudah takdirkan bagi kita beragam. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga ya, kami tutup. Semoga apa yang kita pelajari Allah ridha. Tentunya kami banyak maaf kepada Bapak Ibu semuanya kalau di dalam Bapak Ibu satu orang pun nggak pernah salah ke saya. Walaupun juru saya, Pak Ustadz, minggir. Bagi saya itu adalah sebuah penghargaan. Nggak mungkin Bapak Ibu nyuruh saya minggir, tapi bagi saya merupakan sebuah penghargaan. Jadi Bapak Ibu berarti punya perhatian kepada materi yang sedang diajarkan. Jadi kalau saya mungkin terlambat merespon, terlambat memberikan balasan, saya mau menggunakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, Bapak Ibu tidak ada yang salah ke saya. Kemudian berikutnya ucapan terima kasih bagi Bapak Ibu yang tetap bersama Al-Sani. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan kita berharap bahwa suatu saat nanti kita akan berjumpa lagi. Makanya jargon Al-Sani ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Jadi kita bertemu mungkin 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, 2 bulan yang lalu, 3 tahun yang lalu, dan sebagainya. Tapi kalaupun berpisah hanya sementara di dunia, ataupun siapa yang belum kita berpisah sementara. Tapi pada saat nanti di akhirat, insya Allah kita bertemu kembali. Dan terakhir kita doakan, semoga teman-teman yang sakit, banyak yang sakit ya. Dan yang setahu saya, ada Pak Yayan yang sedang sakit, jatuh kemarin dari tangga. Alhamdulillah, saya telepon dia kemarin, dia ngaku, ya mungkin ada hikmahnya, ternyata mungkin ada suatu hal. Jadi kalau terjadi suatu kepada kita, pasti banyak hikmah di balik itu. Ini juga Bu Didi tadi suaranya kurang keluar. Bu Evi Mas Selma juga kemarin sakit, minta istirahat sebentar, memeriksa kesehatannya. Pak Jainuddin, Ibu Fatmawati Isa, dari MP23, Ibu Petri Pangestuti, suami beliau, semua anggota keluarga kita nanti mohon didoakan oleh yang membaca doanya itu Pak Budi Purnomo nanti ya. Dan juga kita sudah mulai kurang hadir, ada yang pulang kampung, semoga dalam perjalanan lancar semuanya. Dan untuk yang iktikaf, semoga kusuk iktikafnya, dan yang pergi umrah, dan selamat pergi dan selamat pulang. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup saya baca sebuah buah pantun ya Bapak Ibu. Izin ya Bu Rita ya. Baca pantun dulu ya. Burung cendrawasih jalan berdua, sambil berjalan lomba bernyanyi. Terima kasih teman semua sudah istiqomah bersama Al-Hasani. Pohon kenari daunnya lebat, melambai-lambai diterpa angin. Terasa sejuk di tengah hari. Karena Idul Fitri sudah dekat, mohon maaf lahir dan batin, semoga kita tetap bersama nanti. Demikian, bila kurang mohon maaf, kalau ada hal yang kurang pas, kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.